Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Siap belajar dengan ceria? Siap, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk pelajaran hari ini. Semoga kita belajar dengan lancar. Kepada kedua, dipimpin doanya ya. Baik, kita semua sebelum mulai kita ini kita berdoa dulu. Siap, Kak? Gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kita ambil absensi dulu ya. Abdullah Felicita, ada Bu. Esti Hindayani, Ada, Bu. Nesa Serwin, Ada, Bu. Suci Ovensa, Romi Alfiron, Dua, Widya, Ada, Bu. hadir semuanya ya. Ada, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh Nisa. Pada Nisa, silakan maju ke depan. Pada anak-anak ibu, silakan berdiri. Lagu apa, Bu? Satu, dua, tiga. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan Bu. Makasih, Pak. Siap. Nah, sebelumnya Ibu bertanya kepada anak Ibu, siapa yang tadi pagi yang sudah mencuci tangan sebelum sarapan? Enggak ada sarapan, Bu. Kenapa kalian tidak sarapan? Bukan aku, teman. Begadang setiap hari ya, Wek? Enggak, Bu. Lagi nonton aja. Selanjutnya Ibu bertanya kepada Widya, bagaimana rasanya jika kaki Widya sakit? Apakah Widya masih bisa bermain? Lihat kondisinya terus, Bu. Kalau parah, enggak.
tidak menjaga kebersihan tubuh? Makan sampai Kalian sudah menjaga kebersihan tubuh kalian? Mungkin sudah, Bu. Sekarang ini, Ya, kami udah mandi, Bu, tadi pagi pas mau berangkat sekolah. apakah semua orang punya tubuh yang sama persis? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Beda-beda, Bu. Beda-beda, Bu. Karena beda. Nah, Beda orang tua juga, Bu. Nah, kita hari ini akan belajar tentang bagian-bagian tubuh dan apa fungsinya dan bagaimana cara merawatnya supaya tidak sehat. Iya, Bu. Jelas. Nah, kita akan belajar bagian-bagian tubuh manusia dan kita juga akan mempelajari tentang apa fungsinya. Dan bagaimana caranya untuk merawat. Sebelumnya, apa kalian sudah tahu apa fungsi bagian-bagian tubuh manusia? Ada yang tahu, Bu. Dia tahunya apa? Banyak, Bu. Salah satunya? Yaitu Terima kasih, Dinda. Nah, sebelumnya itu perlu menjelaskan dulu apa aja bagian tubuh manusia. Bagian tubuh manusia itu banyak. Ada bagian kepala, nanti terbagi lagi beberapa wilayah. Dan ada juga bagian lainnya nanti terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Dan badannya dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Terusnya ke atas dibagi menjadi beberapa bagian. Dan ke bawah terbagi menjadi beberapa bagian. Sudah ada yang tahu? belum, Bu. Bagian kepala, yaitu ada rambut, dahi, mata, dan telinga.
Dan dahi adalah area di atas mata yang melindungi organ bagian tubuh. Selanjutnya adalah mata. Mata yaitu untuk melihat. Sedangkan telinga adalah yang berfungsi sebagai untuk pendengaran. Dan hidung adalah organ pernapasan yang berfungsi untuk menghirup udara dan membantu untuk penciuman. Sedangkan mulut yaitu digunakan untuk makan, berbicara, dan mengicip rasa. Selanjutnya adalah pipi. Pipi adalah bagian wajah yang membantu dalam ekspresi dan berbicara. Selanjutnya dagu yaitu bagian bawah wajah yang membantu dalam berbicara dan makan. Ngerti anak-anak? Selanjutnya adalah leher. Leher dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tentu jawabannya tidak, Widya. Bagaimana dia berfungsi jika dia tidak bisa melihat? Dia bisa membaca seperti orang yang pandai Al-Quran itu. Bisa menggunakan bagian-bagian lain, contohnya pendengaran, atau enggak bisa menggunakan tangan nanti. Nanti Widya? Selanjutnya adalah leher, yaitu fungsi dari leher adalah menghubungkan kepala dan badan. Bu, manusia semuanya punya leher, Bu. Bu, ada nggak Bu yang tidak punya leher? Lagi lo, Bu. Tunggu dulu ya, Esti. Aku juga, Bu. Jangan jelas. Kalau itu ya, selesai kan? Laporan aku bakal akunannya sih, tidak bisa dilihat. Kalau kita tidak punya daun telinga gimana, Bu? Nanti kita jelaskan ya. Nah, yang kedua adalah leher. Itu fungsi dari leher adalah menghubungkan kepala dengan badan dan pergerakan kepala. Jadi pertanyaan dari Esti tadi yaitu bagaimana jika manusia tidak memiliki leher? Secara logikanya aja, leher aja nggak ada. Gimana dia punya kepala? Maksudnya langsung kepala ke badan gitu loh, Bu. Kan leher itu menghubungkan kepala dengan badan. Jika lehernya nggak ada, bagaimana menghubungkan kepalanya dengan badannya? Ya, tidak tahu, Bu. Makanya bertanya. Mungkin jawabannya tidak. Selanjutnya adalah ketiga adalah badan. Tahu badan? Badan terbagi menjadi 3 bagian. Badan apa ya, Bu? Ada dada, perut, dan punggung. Nah, yang
Badan adalah yaitu sebagai penopang tubuh dan melindungi organ vital. Dan badan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dada, yaitu berisi jantung dan paru-paru, sedangkan perut adalah berisi organ pencernaan seperti lambung, usus, hati, dan ginjal. Dan selanjutnya adalah punggung. Punggung adalah yaitu tulang belakang dan otot-otot penyangga tubuh. Ngerti anak-anak? Nanti Bu. Selanjutnya adalah tumpe atas. Kalian tahu tumpe atas? Enggak Bu, apa itu tumpe Bu? Ini kaki ya Bu. Tungkai ya bukan tumpe. Nah, selanjutnya adalah tumpe atas. Tumpe atas yaitu berfungsi sebagai memungkinkan pergerakan dan interaksi dalam lingkungan. Dan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan. Jadi tumpe atas ini yaitu bagian tubuh kita yang dari sini sampai ke sini. Bagian lengannya Bu. Iya, bagian dari sininya sampai lengan kita ini. Yaitu ada bahu dan atas, siku, bagian bawah, dan lengan bawah, pergelangan tangan dan tangan. Itu empat adalah tumpe atas, yaitu bahu. Bahu adalah menghubungkan lengan dengan tubuh. Yang kedua adalah selanjutnya adalah lengan atas, yaitu maksudnya lengan atas adalah bagian lengan antara bahu dan siku. Selanjutnya ada siku, yaitu sendi yang memungkinkan lengan atas dan bawah bergerakan. Dan selanjutnya pergelangan tangan. Ini maksud dengan pergelangan tangan adalah menghubungkan lengan bawah dengan tangan. Dan tangan adalah digunakan untuk menunggang dan melakukan aktivitas lainnya. Ngerti semua? Nah, selanjutnya adalah tumpe bawah. Nah, tumpe bawah ini adalah ada panggul, paha, lutut, betis, pergelangan kaki dan kaki. Yang dimaksud dengan tumpe bawah adalah berfungsi untuk memungkinkan pergerakan dan menopang berat badan atau berat tubuh. Yang dimaksud dengan dan tumpe bawah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu panggul. Jadi maksud dengan panggul adalah menghubungkan tumpe bawah dan dengan tubuh bagian atas. Sedangkan paha adalah bagian atas tumpe bawah. Dan lutut adalah sendi yang memungkinkan pergerakan antara paha dan betis. Dan betis adalah bagian bawah paha hingga pergelangan kaki. Dan yang dimaksud dengan pergelangan kaki adalah menghubungkan betis dengan kaki, dan kaki adalah digunakan untuk berjalan dan menopang tubuh. Jadi panggul, paha dan lutut dari sini serta pergelangan kaki dan kaki itu adalah
memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nanti semuanya. Bu. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang cara menjaga kebersihan tubuh. Sudah dicatat semuanya? Ya. Baguslah. Sebelumnya, anak-anak tahu bagaimana cara menjaga kebersihan tubuh? Tahu, Bu. Salah satunya apa? Mandi, cuci Tangan, sikat gigi. sikat gigi, terus Keramas. apa Widya? Makan teratur, keramas sama makan juga ya. Minum air putih, Bu. Ya, sangat banyak. Makan buah dulu. Sayur, Bu. Buat nasi goreng. Nah, yang pertama adalah mencuci tangan. Sebelumnya, apakah kalian mengerti apa yang maksud dengan menjaga kebersihan dengan mencuci tangan? Ada yang mengerti anak-anak? Yaitu mencuci tangan adalah cucilah tangan dengan sabun dengan air yang mengalir setelah melakukan aktivitas. Yaitu kita lakukan sebelum makan dan setelah menggunakan toilet. Karena kalau kita tidak mencuci tangan itu sangat berbahaya. Kuman di tangan dapat mudah masuk ke tubuh melalui mulut, hidung, dan mata. Yang kedua adalah mandi. Sebelumnya di sini sebelum berangkat ke sekolah, apakah anak-anak yang sudah mandi? Sudah, Bu. Ada yang tidak mandi? Ada, Bu. Siapa? Siapa yang tidak mandi? Wiwi, Bu. Kenapa Wiwi tidak mandi? Selamat, Bu. Dan kali mandi dulu ya, karena itu juga menjadi kebersihan tubuh dia. Itu mandi yaitu adalah mandi secara teratur sehari untuk menghilangkan kotoran, keringat, dan bau badan. Minimalnya kita dalam sehari itu harus mandi 2 kali. Dan lebih bagusnya 3 kali. Yang ketiga adalah sikat gigi. Sebelum berangkat sekolah, apakah kalian sudah sikat gigi? Sudah, Bu. Ya, bagus. Karena sikat gigi juga menjaga kebersihan tubuh. Sikat gigi minimal itu 2 kali sehari, yaitu pagi dan malam hari. Juga bisa kita lakukan 3 kali, yaitu pagi, siang, dan malam hari. Tapi lebih minimalnya itu 2 kali. Ya, Bu. Nah, selanjutnya adalah menjaga kebersihan rambut. Yaitu kita melakukan keramas secara teratur, yaitu 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Yaitu menghilangkan kotoran dan rambut, menghilangkan kotoran dari rambut, minyak dari rambut, dan sisa produk rambut. Itu kita bisa menggunakan sampo sesuai dengan rambut kita. Karena kalau salah sampo itu bisa juga mengakibatkan rambut rontok.
Selanjutnya adalah yang keenam, yaitu menjaga kebersihan kaki. Itu cuci kaki dengan sabun dan air lalu dikeringkan dengan baik. Ganti kaos kaki setiap hari dan hindari menggunakan sepatu yang lengkap. Yang ketujuh adalah menjaga kebersihan pakaian, yaitu ganti pakaian setiap hari setelah melakukan aktivitas. Cuci pakaian secara teratur agar bisa menjaga kebersihan tubuh kita. Yang ke-8 yaitu